Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oh ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman ya semuanya belajar bersama tentang akuntansi usaha dagang ya. Jadi kemarin-kemarin sudah kita belajar bersama tentang akuntansi usaha jasa. Nah, kali ini kita akan mencoba tentang perusahaan dagang. Jadi sebagai pembukaan teman-teman ya, perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk maupun sifat dari barang tersebut. Dan barang yang biasanya dibeli kemudian dijual kembali oleh perusahaan dagang itu adalah bisa berupa barang konsumsi maupun barang produksi ya. Kemudian untuk karakteristik perusahaan dagang itu sendiri ya, di dalam kegiatannya itu kegiatan utama di dalam perusahaan dagang adalah pembelian dan penjualan barang yang real ya, yang berwujud, dan inilah yang kemudian membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Oke teman-teman, untuk satu hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa di dalam perusahaan dagang itu kita mengenal ada yang namanya sistem persediaan barang, dan sistem persediaan barang ini di perusahaan jasa itu tidak ada ya. Artinya ini termasuk salah satu karakteristik di dalam perusahaan dagang. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadi karakteristik khusus dari perusahaan atau akuntansi di perusahaan dagang adalah yang membedakan dengan perusahaan jasa ya. Akuntansi di perusahaan jasa itu ada beberapa akun-akun tertentu teman-teman ya, yang tidak ada di dalam akuntansi perusahaan jasa. Akun-akun tersebut seperti misal ya, harga pokok penjualan ya, kemudian persediaan barang dagang, kemudian potongan pembelian dan potongan penjualan. Itu beberapa akun yang di dalam akuntansi perusahaan jasa itu tidak ada teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk lebih kita memahami, langsung saja ya kita langsung menuju ke contoh soalnya saja. Nah ini contohnya ya teman-teman ya, transaksinya. Ini maaf ini ya, karena keterbatasan peralatan ya seadanya aja lah ya. Yang penting kita bisa tetap belajar bersama gitu. Oke teman-teman ya, ini ada satu transaksi ya. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada PT Gede Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yaitu transaksi pada bulan Desember 2023. Transaksinya sebagai berikut. Tanggal 1 Desember membeli barang dagang secara kredit sebesar 50 juta rupiah, PPN 10% kepada PT Murni, syarat 5/10 N/30. Kemudian pada tanggal 3 Desember yaitu membeli barang dagang secara kredit dari PT Margo ya, sebesar 50 juta rupiah, PPN 10%, syarat 4/10 N/30. Metode FOB shipping point, beban angkut sebesar Rp200.000 dibayar dulu oleh PT Margo. Kemudian transaksi berikutnya terjadi tanggal 5 Desember, yaitu mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Murni sebesar 10 juta rupiah karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Tanggal 6 Desember menjual barang dagang secara kredit kepada PT Maju Terus sebesar 30 juta rupiah, syarat 6/15 N/30, HPP 20 juta rupiah dengan sistem FOB destination, beban angkut sebesar Rp100.000 dibayar oleh PT Gede Jaya. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 10 Desember membayar hutang kepada PT Murni. Transaksi berikutnya tanggal 12 Desember menjual barang dagang secara tunai kepada PT Merpati sebesar 100 juta rupiah, rabat 10%. Harga pokok penjualan 75 juta rupiah dengan sistem FOB shipping point. Beban angkut 500.000 dibayar dulu oleh PT Gede Jaya. Kemudian transaksi tanggal 13 Desember membayar hutang kepada PT Margo. Tanggal 15 Desember menerima pelunasan piutang dari PT Maju Terus. Tanggal 17 Desember membeli sebuah peralatan dari PT Rimbaraya dengan harga faktur sebesar 40 juta rupiah dan biaya setup peralatan sebesar 100 juta
rupiah. Atas transaksi itu dikeluarkan wesel yang akan jatuh tempo dalam 90 hari. Ini transaksinya teman-teman ya. Bagaimana penyelesaian di dalam penjurnalannya ya, itu seperti ini teman-teman ya. Bisa kita perhatikan, mungkin ini agak kurang besar atau gimana ya, coba kita perbesar. Yang penting suara saya jelas lah ya. Gimana teman-teman, cukup apa ya? Coba kebesaran ya, nggak muat ini. Nah segini aja teman-teman ya. Oke, untuk penjurnalannya kita coba menggabungkan dengan dua sistem ya teman-teman, kita jadikan satu saja. Jadi seperti biasa di atas judul, ini judul ya di atasnya, kemudian judulnya jurnal umum. Kolomnya ini ada kolom tanggal, kemudian sistem periodik sebelah kiri, sistem perpetual sebelah kanan, masing-masing ada kolom keterangan debit kredit ya, keterangan debit kredit. Oke, kita langsung saja ya. Tadi kita sudah mengetahui transaksinya, yaitu pada tanggal 1 Desember, tanggal taruh di kolom tanggal ya, itu adalah membeli ya, melakukan pembelian sebesar 50 juta rupiah. Nah, pembelian berarti barang bertambah sebesar 50 juta di debit. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang ini maksudnya di debit, ini maksudnya di kredit teman-teman ya. Kita semua sudah tahu karena sudah belajar bersama di akuntansi jasa yang sebelumnya ya. Jadi kita mungkin akan lebih menekankan kepada poin-poin akun-akun tertentu yang tidak ada di dalam perusahaan jasa gitu aja ya. Ini membeli barang, berarti di sini akunnya namanya akun pembelian ya. 50 juta di debit, kemudian ada PPN 10% ya, 10% ya. Jadi 10% dari total pembelian yaitu 50 juta, 10%-nya 5 juta. Jadi total hutang usaha sebesar 55 juta rupiah. Ini cara pencatatan di sistem periodik. Bagaimana pencatatan di sistem perpetualnya? Ini sebelah kanan, perhatikan ya. Ini di keterangannya akun pembelian diganti dengan nama akunnya persediaan barang dagang. Ya, ini perhatikan. Khusus yang pembelian itu akunnya kalau di perpetualnya diganti dengan persediaan barang dagang. Angkanya yang lain sama ya. Persediaan barang dagang 50 juta, pajak pembelian 10% sama 5 juta, hutang usaha totalnya 55 juta di kredit. Kemudian tanggal 3 yaitu membeli lagi ya barang dari PT Margo sebesar 50 juta rupiah sama ya. Pembelian barang 50 juta rupiah. Akunnya di sini pembelian 50 juta rupiah di debit. Kemudian pajak ya, pajak pembelian 10% berarti 5 juta, 10% dari 50 ya. Beban angkut, ada beban angkutnya ya, karena menggunakan shipping point berarti yang bayar adalah pembeli ya, sebesar 200.000 rupiah masuk di sini di sisi debit. Nah, total hutang usaha adalah 55.200.000 rupiah. Ini di sistem periodiknya. Di sistem perpetualnya kita mencatatnya biasa. Pembelian kita ganti akunnya menjadi persediaan barang dagang ya, 50 juta, PPN 5 juta sama, beban angkut sama 200.000, total hutang usaha sama 55.200.000 rupiah. Kemudian transaksi tanggal 5 Desember yaitu mengembalikan ya, kita mengembalikan barang yang sudah kita beli, yaitu retur pembelian namanya ya, besarnya 10 juta rupiah ya. Kemudian hutang pajak pembeliannya adalah 10% ya, dari 10 juta 1 juta, total hutang usahanya adalah 11 juta, dan ini taruh di kredit. Karena apa? Karena kita nggak jadi hutang kan ya, karena dikembalikan gitu. Nah, maaf ya teman-teman ya, agak miring-miring ya itu. Nah, itu ya, pokoknya yang penting penjelasan saya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 6 ya. Tanggal 6 adalah menjual ya, menjual kepada PT Maju Terus sebesar 30 juta, melakukan penjualan. Nah, jadi penjualan kemudian sebesar 30 juta, maka di sini ada piutang usaha ya, hasil dari penjualan itu karena kredit namanya piutang usaha, di debit 30 juta. Nah,
di kreditnya penjualan ya 30 juta. Beban angkut di sini ada berapa? 100.000 ya. Nah, tanggal 6 dengan sistem destinasi. Sebenarnya sistem destinasi ini yang membayar adalah penjual ya. Tapi karena dibayari dulu oleh PT yang membeli ya, maka di sini sudah termasuk dimasukkan beban angkutnya ya, sini 100.000 ya. Kemudian kasnya berkurang 100.000. Nah, ini di periodiknya. Untuk pencatatan di sistem perpetualnya, piutang usaha tetap piutang usaha, akun penjualan tetap akun penjualan teman-teman ya. Angkanya juga sama 30 juta, beban angkut sama beban angkut, nama akunnya, kemudian 100.000 di debit sama, kemudian kas di perpetual juga kas ya. Besarnya 100.000 sama di kredit. Nah, kemudian kalau terjadi penjualan setelah kita mencatat ini, jangan lupa teman-teman ya, di sistem perpetual itu harga pokok penjualan harus dicatat ya. Nah, di sini ada HPP nih di bawahnya ya. Harga pokok penjualan diketahui tadi besarnya 20 juta rupiah. Di sini tulis 20 juta rupiah di debit ya teman-teman ya. Kemudian persediaan barang dagang ini lawannya ya, di kredit sebesar 20 juta rupiah. Itu teman-teman ya, jelas ya. Ini kalau penjualan ya. HPP-nya harus dicatat kalau di sistem perpetualnya. Nah, kemudian langsung ke tanggal 10 Desember yaitu membayar hutang pada PT Murni ya. Nah, PT Murni ya, di PT Murni kan tadi di atas hutangnya totalnya 55 juta rupiah ya sebelum ada retur. Nah, kemudian pada transaksi berikutnya kita meretur ya, Perubahan Gede Jaya meretur sebesar 10 juta ditambah dengan PPN-nya 1 juta berarti dikembalikan 11 juta. Jadi total hutangnya adalah 55 juta dikurang 11 juta menjadi 44 juta ini ya. Nah, 44 juta. Kemudian karena kita membayarnya, PT Gede Jaya membayarnya itu pada saat masih ada potongan ya, artinya dengan pada beberapa hari yang 5 per ini ya, berapa ya tadi ya, lupa saya ya, ya itu pokoknya ya 5% ya, artinya masih dalam masa mendapatkan potongan gitu ya. Nah, itu sebesar 5%. Jadi 5% dari total pembelian setelah dikurangi retur ya. Yang dikurangi retur kan 10 juta, berarti total pembeliannya sebesar 40 juta. Berarti 5% kali 40 juta, potongan pembelian menjadi 2 juta rupiah. Nah, kemudian ini kasnya kita hanya membayar 42 juta rupiah di kredit gitu ya teman-teman ya. Dan pencatatan di dalam sistem perpetualnya, hutang usaha tetap hutang usaha 44 juta. Kemudian potongan pembelian, ingat-ingat nih, kalau pembelian di sini akunnya berubah menjadi persediaan barang dagang ya, sebesar 2 juta ya. Kemudian kas tetap kas di kredit 42 juta rupiah. Itu teman-teman ya. Kita langsung menginjak ke transaksi tanggal 12 Desember yaitu menjual barang ke PT Merpati ya sebesar 100 juta dengan rapat 10% ya. Menjual ke PT Merpati secara cash, berarti karena cash kita langsung menerima uang ya. Kasnya mendapat masukan uang sebesar 90 juta rupiah. Kenapa 90 juta rupiah? Karena dikurangi rabat yang kita berikan yaitu rabat penjualan sebesar 10 juta rupiah karena rabatnya 10% dari 100 juta. Kita taruh rabatnya di debit juga ya. Kemudian beban angkut, karena beban angkutnya di sini menggunakan shipping point ya, berarti yang nanggung adalah pembeli ya. Cuman tadi dikatakan bahwa yang membeli itu yang nanggung belum ditanggung oleh kita, maksudnya ya ditanggung oleh kita dulu, berarti kita masukkan di sini ya. Beban angkutnya sekian, berarti penjualannya totalnya adalah 100 juta 100.000 rupiah. Nah, kemudian di sistem perpetualnya kita mencatatnya adalah kas 90 juta, rapat penjualan 10 juta, beban angkut 100.000 ya. Kemudian penjualannya total 100 juta 100.000 rupiah. Jangan lupa kalau penjualan di perpetual dicatat harga pokok penjualannya ya, HPP sebesar tadi diketahui 75 juta rupiah ya. Persediaan barang dagang di kredit 75 juta rupiah. Kemudian transaksi tanggal 13 Desember yaitu
PT Margo membayar hutang ya. PT Margo membayar hutang. Kita yang bayar hutang ya, bukan PT Margo ya. Kita membayar hutang ke PT Margo maksudnya ya. Kita punya hutang di PT Margo itu sebesar, kalau dari transaksi sebelumnya kita diketahui adalah Rp55.200.000 ya. Karena kita membayarnya masih dalam masa waktu kita bisa mendapatkan potongan pembelian, maka pembeliannya potongannya sebesar 5% ya, maka kita dapat potongan sebesar 4% ya, sebesar 4% kali ya, 4%, maka 4% dari Rp50 juta, 50 juta kan harga pokoknya ya, itu sebesar menjadi Rp2 juta potongan pembeliannya. Jadi kita hanya membayar sebesar Rp53.200.000 ya, karena kita dapat potongan 2 juta itu ya, jelas ya. Nah, pencatatan di sistem perpetualnya sama, hutang usaha sama Rp55.200.000. Kemudian potongan pembelian berubah akun menjadi persediaan barang dagang sebesar Rp2 juta. Kemudian kas tetap ya, besarnya sama Rp53.200.000. Nah, kemudian transaksi tanggal 15 ya, transaksi tanggal 15 kan ada yang melunasi hutangnya ke kita ya, yaitu dari PT Maju Terus ya. PT Maju Terus hutangnya itu 30 juta ya. Nah, kita punya piutang di PT Maju Terus itu 30 juta, atau PT Maju Terus kita punya utang ke kita 30 juta ya. Kemudian dia PT Maju Terus pada tanggal 15 melunasi ke kita ya. Melunasinya masih dalam masa bisa mendapatkan potongan ya. Nah, potongannya sebesar 6%, maka dihitung 6% dari 30 juta sebesar 1.800.000 di sini ya. Sedangkan sebenarnya hutangnya adalah 30 juta. Berarti 30 juta dikurangi 1.800.000, maka yang dibayar oleh PT Maju Terus hanya Rp28.200.000. Masuk di debit sini ya. Berarti masuk kas kita Rp28.200.000. Sini Rp1.800.000 di debit juga kan potongan penjualannya. Jadi piutang usaha totalnya Rp30 juta di kredit. Nah, pencatatan di sistem perpetual sama ya. Kas potongan penjualan tetap akunnya namanya sama, piutang usaha namanya akunnya sama. Angka-angkanya letak dan jumlahnya sama di seperti yang di sistem periodik. Nah, kemudian pada tanggal 17 Desember ya, kita membeli peralatan ya. Nah, peralatan dari PT Rimba Raya ya, PT Gede Jaya maksudnya saya itu PT Gede Jaya ya, membeli peralatan sebesar Rp40 juta ya. Membeli berarti kan di debit ya, 40 juta karena barangnya peralatannya bertambah begitu. Kemudian beban setup itu Rp1 juta sesuai transaksi yang ada. Total hutang usaha menjadi Rp41 juta di kredit. Untuk pencatatan di sistem perpetualnya, peralatan itu tetap teman-teman ya, namanya tetap peralatan nama akunnya. Kemudian beban setup sama tetap, hutang usaha juga sama tetap. Nah, angka dan posisi itu sama seperti yang di sistem periodik ini. Nah, itu teman-teman ya, penyelesaian dari transaksi yang terjadi untuk penjurnalan di dalam usaha dagang ya. Jadi yang paling penting adalah akun-akun yang tidak ada di dalam usaha jasa ya, seperti akun persediaan barang dagang, akun harga pokok penjualan, dan potongan penjualan maupun potongan pembelian. Itu yang tidak ada di perusahaan jasa. Dan cara membuatnya seperti ini ya. Pokoknya pembelian-pembelian itu berubah nama akunnya menjadi persediaan barang dagang. Nah, kemudian kalau ada penjualan maka HPP di perpetualnya ditulis ya, kalau penjualan di HPP-nya di perpetual ditulis HPP, kemudian lawannya persediaan barang dagang. Kalau ada misalkan pengembalian penjualan maka sebalikannya ya, persediaan barang dagangnya di debit maka dan HPP-nya harga pokok penjualnya di kredit. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa kita pahami bersama. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa menambah pengetahuan kita tentang perusahaan dagang dan tentang karakteristik akuntansi di perusahaan dagang. Itu teman-teman ya, kurang lebihnya ya saya minta maaf lah ya, barangkali dengan ini penyampaian atau posisi yang kurang pas ini ya, karena peralatannya tadi saya katakan seadanya,
Tapi terlepas dari semua itu, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kekurangan atau kata-kata yang mungkin kurang bisa dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.